Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Ada Pak, jelas. Jelas ya? Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat semua ya. Mungkin sebelum dimulai ya, mumpung ini masih dalam masih suasana hari raya. Mungkin saya secara pribadi ya mohon maaf ya jika dalam hari-hari kemarin ya mungkin disengaja ataupun tidak sengaja ada salah ke kalian semua ya. Mungkin saya minta ikhlasnya dimaafin. Mungkin saya juga begitu juga akan mungkin dengan ikhlas ya. Mungkin kalau dari kalian mungkin ada salah ke saya secara pribadi. Mungkin untuk hari ini akan teori Timor sama sekalian responsi ya. Mungkin penjelasan responsi untuk praktikum Jumat besok sekalian. Ya. Saya mungkin sambil share. Sudah ada di layar? Ada Pak. Sudah Pak. Mungkin hari ini akan untuk teori kimia organik saya akan ulas ada beberapa materi ya. Mungkin mulai dari sesuai dengan perencanaan itu. Untuk pertemuan ini itu ada materi ether ya, kemudian epoksi sama tiol atau sulfida ya. Jadi ada 3 materi sekalian di pertemuan ini. Semoga aja sih bisa selesai sampai apa itu namanya untuk responsi persiapan praktikum Jumat besok. Silakan bagi yang belum absen sambil diisi kehadirannya di link Google Form-nya. Ya, jadi hari ini akan kita bahas salah satunya tentang ether-nya. Mungkin kalau dari kalian mungkin sudah ada yang tahu tentang ether itu apa? Ada nggak? Ada yang mungkin sudah tahu tentang ether? Secara umum ether itu apa? Ada nggak? Ada yang udah tahu belum? Di SMA mungkin kan sudah pernah belajar tentang hidrokarbon ya, mungkin tentang ether. Ada nggak yang sudah kenal tentang ether? Salah satu fungsi salah satu fungsi ether biasanya kita kalau dalam kimia biasanya untuk pelarut juga bisa. Kalau dalam ini biasanya untuk anestesi biasanya juga ada yang untuk anestesi. Memang biasanya untuk kelarutan untuk pelarut. Jadi senyawa-senyawa pelarut pada umumnya. Biasanya kalau ether itu kita bahas itu biasanya gabung dengan alkohol biasanya. Biasanya ether itu kita gabung penjelasan itu dengan alkohol ya, karena cuman ada perbedaan di salah satu sisi aja ya. Kalau alkohol kan ROR itu, ROH ya. Bedanya dengan ether, kalau ether kan ROR ya. Itu bedanya di situ.
Jadi makanya biasanya kalau dalam pembahasan penjelasan biasanya kita gabungkan dampingkan dengan alkohol ya, karena strukturnya hampir sama dengan struktur alkohol. Cuma bedanya satu apa itu OH dari hanya itu diganti sama R, diganti sama R kalau pada ether. Materi ini kita ambil dari apa itu namanya organic chemistry dari Graham Solomon, dari Solomon. Ini juga ringkasan dari kuliahnya Pak Adi Purwono dari Fakultas Farmasi Erlangga. Ya. Tetap ya, biasanya yang kita bahas dalam penjelasan senyawa organik kan biasanya mulai dari penamaannya ya. Biasanya kan kalau dalam senyawa organik kan ada penamaan ya. Kemudian ada cara apa itu mungkin sifat-sifatnya ya, baik sifat fisik ataupun sifat kimianya ya. Kemudian cara buatnya gimana ya. Kemudian reaksi yang bisa terjadi pada ether itu gimana ya. Biasanya kan itu yang kita jelaskan minimal ya, standarnya minimal yang kalau kita belajar tentang senyawa hidrokarbon yaitu mungkin penamaannya atau cara penamaan ya, strukturnya ya, kemudian sifat-sifat fisik ataupun kimianya ya, ataupun tentang cara buatnya gimana, ataupun apa itu namanya identifikasinya ataupun reaksinya. Reaksi hubungannya dengan identifikasi. Kalau reaksi hubungannya dengan identifikasi. Ya, seperti tadi saya bilang ya, kalau ether hampir sama dengan alkohol ya. Makanya ether berbeda, hampir sama, cuman beda di salah satu sisi aja. Ya, bedanya di salah satu sisi aja ya. Jadi, ether berbeda dari alkohol cuman hampir sama. Kalau secara struktur hampir sama. Bedanya tadi ya, H dari OH dari alkoholnya diganti sama R ya. Kalau alkohol kan ROH. Tapi kalau ether ROR ya. Bedanya di itu. Ether berbeda dari alkohol ya, di mana atom oksigen ya dari suatu ether terikat pada dua atom karbon ya. Jadi oksigennya ya mengikat dua atom karbon. Ya. Kalau dalam senyawa organik bisa kita lambangkan R ya. R itu bisa C1, C2, C3, C4 terserah ya, ataupun bisa mungkin cabang ya. Itu kita biasanya sebut R ataupun kita sebut alkil. Alkil itu bisa bentuknya juga cabang, bisa bentuknya alifatik, bisa bentuknya mungkin apa itu namanya aril ya, aromatik, ada aromatiknya ya. Makanya bisa berupa R-nya itu bisa berupa alkil, alkenil, vinil ataupun aril ya. Intinya O-nya itu mengikat dua C lainnya. Bisa bentuknya alkil, alkenil, vinil, atau aril. Kemudian rumus umumnya ini tadi ya, ROR. Ya. Jadi antara R yang kiri sama R yang kanan boleh posisinya sama. Ya. Boleh sama-sama, misalkan yang kanan C1, yang kiri C1. Tapi boleh juga tidak simetri ya, boleh aja yang R1-nya misalkan C1, R2-nya C2 atau C3. Boleh ya. Jadi nggak harus sama R kanan kirinya. Boleh C1, boleh C2, terserah intinya. Boleh berbeda. Cuma juga ada yang R1 atau R2-nya atau R kiri R kanannya kondisinya sama. Ya. Misalkan di metil ether ya. Berarti R-nya di kanan kirinya menempel di O-nya itu metil C1. Ataupun mungkin contoh yang simetri di etil ether. Berarti R kiri sama R kanannya sama. Itu etil. Ether memiliki rumus umum ROR ataupun ROR aksen, di mana R adalah gugus alkil yang berbeda dari gugus R. Jadi bisa R-nya itu bisa bentuknya itu alkil, ya, alkenil, vinil ataupun aril ya. Jadi bisa bentuknya alifatik, bisa bentuknya siklik, ya, bisa bentuknya ada alkenanya, ya, mungkin bisa bentuknya ada aromatiknya. Ya. Jadi bisa kombinasi. Intinya ada
O mengikat 2C, di kanan kirinya mengikat C. Terserah ntar di C-nya itu ada sikliknya boleh, ada aromatiknya boleh, ada alkenanya boleh. Intinya setelah kanan kiri O-nya dia mengikat C. Itu yang disebut sebagai senyawa eter. Kemudian bisa juga dianalogikan ya, eter itu sama dengan air ya, di mana kedua atom hidrogen diganti dengan gugus R ya. Kalau air kan rumusnya HOH ya kan ya. Kalau pada eter dua atom hanya diganti sama R atau alkil ya. Makanya kadang-kadang bisa dianalogikan dengan eter itu hampir sama dengan air ya. Cuma H dari air, hidrogen dari airnya diganti oleh gugus alkil. Ini beberapa contoh, ini rumus umumnya ya. Ini contoh yang di metil eter ya. Jadi di R1, R2-nya sama-sama metil ya. Kemudian ini yang ada, ini yang gugus fungsional sama juga ya. Kemudian ini yang bentuknya itu siklik ya. Namanya etilen oksida, etilen oksida. Kemudian ini yang bentuknya siklik juga, tetrahidrofuran. Pokoknya intinya yang mengikat oksigennya itu 2C ya. Itu yang disebut senyawa eter ya. Boleh bentuknya alifatik, boleh bentuknya siklik. Kemudian eter sederhana sering dinamai dengan nama radiofungsional. Ini cara penamaan ya. Tuliskan kedua gugus yang terikat pada atom oksigen ya, dan tambahkan kata eter. Contohnya pada ini ya. Ini kan oksigennya di tengah. Yang di sebelah kiri ini ada metil, kemudian yang R sebelah kanan ada etil. Ya. Jadi untuk penamaannya sebutkan kedua etilnya, kemudian tambahkan kata eter di belakangnya. Itu salah satu penamaannya. Untuk depannya sebutkan dua-duanya di kanan kiri, alkilnya sebutkan ya. Kalau ada dua berarti huruf urut abjad ya. Ini kan etil dulu baru metil ya. Kemudian tambahkan kata eter ya. Jadi etil, metil, eter ya. Itu cara penamaannya, cara penamaan. Jadi tuliskan alkilnya, kemudian ditambahkan kata eter. Itu cara penamaan. Ini contoh yang di kanan kirinya itu alkilnya sama-sama etil. Ini kan etil. Kemudian kanan juga etil. Kalau dipanjangkan kan seharusnya etil, etil, eter ya. Karena sama, dua kita sebut di. Makanya di etil, eter ya. Seharusnya kan etil, etil, eter ya. Karena sama, duanya kita ganti dengan di etil eter. Di itu menandakan dua, ada dua ya. Dua etil ya. Jadi etilnya itu ada dua. Jadi di etil eter. Kemudian berikutnya ya. Ini ya, yang di R sebelah kiri ini ya. Ada cincin aromatiknya, ada vanilnya ya. Di sini ada vanilnya, vanil. Kemudian yang kanan ada tersier butil ya. Jadi intinya alkilnya sebutkan dulu, terus tambah kata eter ya. Tersier butil, kemudian vanil, kemudian tambah kata eter ya. Kenapa tidak vanil dulu ya? Ini intinya ini dulu ya. Kalau ter kan awalan. Jadi yang di urut abjad itu alkilnya, alkil intinya, butil vanilnya. Jadi makanya tersier butil vanil eter. Kemudian nama substitutif IUPAC harus dipakai untuk menamai eter yang rumit dan senyawa
dengan lebih dari satu ikatan eter ya. Intinya sekarang mah kalau untuk penamaan secara umum senyawa-senyawa organik sebenarnya tidak apa itu namanya tidak masalah ya, karena sudah ada bantuan komputer ya. Cuman kita emang secara dasar ya kita harus paham ya. Kalau ada struktur yang paling sederhana caranya gimana. Kalau strukturnya kompleks mah kita dibantukan oleh dengan adanya komputer ya. Cuma secara dasar kalau penamaan yang paling apa senyawa-senyawa organik yang sederhana kita harus tahu dasarnya. Kemudian dalam sistem UPAC, eter dinamai sebagai alkoksi alkana. Ya. Kalau tadi kan penamaan yang tadi kan nama alkilnya kemudian tambah kata eter ya. Tapi kalau dalam sistem UPAC, nama penamaannya ini pakai alkoksi alkana. Ya. Pakai alkoksi alkana. Ya. Bisa juga alkoksi alkena ataupun alkoksi arena. Ya. Ini kalau penamaan secara UPAC-nya. Kemudian gugus salah satu gugus RO-nya ini kita sebut sebagai alkoksinya. Ya. Ini kita sebut sebagai satu gugus alkoksinya. Ya. Jadi gugus RO yang pertama ya, kita sebut sebagai gugus alkoksi. Kemudian dua eter siklik yang sering dipakai sebagai salah satu contoh ya mungkin eter siklik yang sering dipakai untuk pelarut, ini salah satunya tetrahidrofuran ya. Ini eter siklik ya, ini sering dipakai untuk pelarut ya, pelarut dalam reaksi-reaksi kimia. Biasanya kita pakai tetrahidrofuran. Ini contoh penamaan ya, contoh penamaan yang pakai alkoksi tadi ya, yang pakai alkoksi ya. Jadi induknya itu alkananya, yang sebagai induknya itu alkananya. Kemudian OR-nya ini sebagai alkoksinya. Jadi kita hitung C terpanjangnya sebagai alkananya, alkana kita tuliskan jadi kita hitung dulu ya C terpanjang sebagai alkana. Kemudian di depannya tambahkan alkoksinya sebagai cabang. Itu penamaan secara UPAC-nya. Ini contohnya ya. Ini ada C1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sebagai pentana ya. Ini induk pentananya ya. Kemudian ini OR-nya sebagai alkoksinya ya. Karena C1 kita sebut sebagai metoksi ya. Jadi kalau C1 OCH3 metoksi, kalau yang C2 etoksi ya. Kalau yang 4 ya butoksi ya, kalau yang 5 ya itu ya sebagai alkoksinya ya. Jadi penamanya itu ya. Induknya alkana, terus cabangnya sebutkan sebagai cabang alkoksi ya. Kalau ini alkoksinya, metoksinya menempel di C kedua, 1, 2. Makanya kita tulis nomor 2. 2 metoksi pentana. 2 metoksi pentana. Kemudian contoh yang ini yang ada aromatiknya ya. Ini O-nya ya. Kemudian C2 ya, ini C2 ya. Ini sebagai sama ya. Intinya rantai terpanjang itu sebagai rantai induknya ya. Rantai terpanjang sebagai rantai induknya ya. Makanya kan yang ini kan aromatiknya C6 ya. Makanya benzena itu sebagai induk ya. Kemudian yang metil sama etoksi ini sebagai cabangnya ya. Makanya tuliskan dulu induknya benzena ya. Kemudian 1 etoksi ini dihitung sebagai nomor satunya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi satunya sebagai etoksi ya.
kemudian 4-nya sebagai metil. Ya. Ini sebagai cabang. Ya. Jadi induknya kalau ini benzen. Ya. Induknya sebagai benzen. Kemudian contoh lainnya yang ini ya. Yang R yang sebelah kiri CH3 ya. R yang sebelah kiri itu CH3, kemudian R yang sebelah kanan itu 1, 2. Oh, ini berarti ada dua oksigennya. Jadi ini contoh apa itu namanya ether yang punya 2 oksigen, Jadi induknya ini. Induknya C2 ini. 1 CH2, CH2 ini sebagai induk ya. C2 namanya alkana itu etana ya. Ini sebutkan ya. Metoksi sebelah kirinya, kemudian ini ada metoksi juga ya. Makanya ada 2 metoksi ya di C1 sama C2. Makanya 1, 2 di metoksi etana ya. Jadi di C1, C2 ada metoksi. Jadi 1, 2 di metoksi etana. Ini contoh yang siklik ya, THF tadi, tetrahidrofuran atau namanya oksasi siklopentana. Ya. Ini juga contoh yang lainnya yang siklik dioksan atau 1,4 dioksasikloheksana. Kemudian mengenai sifat fisik ya, kalau kita coba bandingkan beberapa senyawa lainnya yang mungkin antara lain dengan alkohol ya. Ether memiliki titik didih yang sebanding dengan hidrokarbon. Ya, jadi ether kalau kita bandingkan dengan hidrokarbon, titik didihnya hampir sama ya. Kalau berat molekulnya yang hampir sama dengan ethernya. Jadi kalau dibandingkan titik didihnya sama-sama senyawa hidrokarbon hampir sama dengan senyawa hidrokarbon yang berat molekulnya hampir sama ya. Contohnya ini. Ya. Misalkan titik didih dietil ether ya, yang dimana dietil ether berat molekulnya 74 ya. Ini titik didihnya 34,6 ya. Kemudian kalau kita lihat dengan pentana ya, ini berat molekulnya 72 ya, hampir sama ya. Ternyata titik didihnya hampir berdekatan ya. Yang dietil ether 34, yang pentana 36 ya. Jadi kalau kita bandingkan sama senyawa organik yang BM-nya hampir sama, titik didihnya tidak jauh berbeda ya. Jadi sedikit perbedaannya. Kemudian alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan ether ya. Tapi kalau kita bandingkan antara ether dengan alkohol ya, titik didihnya itu alkohol lebih tinggi daripada ether atau hidrokarbon lainnya. Kenapa ya? Karena pada alkohol ada OH. Kalau ada OH otomatis dia apa itu namanya punya interaksi atau ikatan hidrogen. Ya. Punya kemungkinan ikatan atau interaksi hidrogennya lebih banyak daripada ether ya. Karena kalau titik didih itu hubungannya dengan kemungkinan ada enggaknya ikatan hidrogen. Kalau senyawa atau struktur yang punya ikatan hidrogen yang lebih banyak, dia akan titik didihnya lebih tinggi. Kemudian contohnya ini ya, titik didih butil alkohol ya. Kan berat molekulnya 74 ya. Padahal tadi kan ya yang dietil ether berat molekulnya kan sama hampir sama 74. Tapi dia titik didihnya cuma sekitar 30-an. Tapi kalau kita bandingkan dengan alkoholnya ya, yang berat molekulnya sama, jauh tinggi titik didihnya alkohol. 117,7. Kenapa ya? Ya tadi ya. Karena di senyawa butil alkohol dia mempunyai ikatan hidrogen yang lebih banyak ya. Punya kemungkinan ikatan hidrogen yang lebih banyak kalau kita bandingkan sama sama ethernya ya. Jadi pengaruhnya itu ya. Jadi pengaruhnya titik didih dipengaruhi oleh ada enggaknya ikatan hidrogen baik intramolekuler ataupun antar molekulernya. Molekul-molekul alkohol dapat berikatan satu sama lain melalui ikatan hidrogen.
Sementara ether dan hidrogen tidak dapat ini ya. Ini pengaruhnya karena adanya ikatan hidrogen. Ya, makanya titik-titiknya jauh lebih tinggi sekali kalau dibandingkan sama ether. Kemudian meskipun demikian, ether juga dapat membuat ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa. Ether bisa juga membentuk ikatan hidrogen. Kenapa? Karena dia itu ada atom O-nya. Ya. Tapi dia bisa berikatan hidrogen dengan senyawa lain seperti air. Tapi kalau dibandingkan dengan alkohol, kemungkinannya itu lebih banyak alkohol ya interaksi hidrogennya. Makanya titik-titiknya jauh lebih tinggi alkohol. Kemudian ether memiliki kelarutan dalam air yang sebanding dengan alkohol dengan bermolekul yang sama ya. Kemudian sangat berbeda bila dibandingkan dengan hidrokarbon. Ini mengenai kelarutannya ya. Jadi kalau kelarutan dalam air hampir sama dengan alkohol dengan pH yang sama. Tapi sangat berbeda kelarutannya kalau dibandingkan sama hidrokarbon. Contohnya ini dietil ether dan 1-butanol ya, memiliki kelarutan yang sama dalam air sekitar 8 gram per 100 mili. Sebaliknya pentana ya yang hampir sama berat molekulnya dia tidak larut dalam air ya. Karena pentana tadi ya. Karena pentana tidak ada ikatan hidrogennya. Pentana kan C semua ya, C5 ya, tidak ada oksigennya. Jadi kemungkinan tidak bisa ada interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen pada pentana. Ya, makanya dia tidak larut dalam air ya. Dia larutnya dalam pelarut-pelarut organik atau pelarut-pelarut non-polar. Ini beberapa contoh kelarutan lainnya. Ini beberapa contoh ether ya yang biasa dipakai, di laboratorium, di etil ether ya. Biasanya sering dipakai untuk apa itu namanya pelarut biasanya. Kalau saya sendiri biasanya untuk pelarut. Ya. Berupa cair kalau di ether berupa cairan putih. Ya. Kemudian sering dipakai sebagai pelarut ekstraksi. Mungkin kalau kalian di bahan alam, ntar juga mungkin sering pakai yang bentuknya itu pelarut ether. Bentuknya pelarut ether di bahan alam biasanya untuk dipakai untuk ekstraksi. Ya. Kadang-kadang kalau di saya di sintesis juga dipakai untuk pelarut dari reaksi yang kita pakai. Kemudian di etil ether ya dipakai juga sebagai anestetik pembius ya pada pembedahannya. Tadi ya. Sifatnya kenapa? Karena dia sifatnya mudah menguap juga ya, mudah menguap juga dia di etil ether. Banyak sebenarnya contoh-contoh ether ya, mungkin bisa kalian cari beberapa contoh ya. Petroleum ether juga ya, sering kita pakai untuk di bahan alam, juga dipakai untuk ekstraksi juga ya. Ada beberapa apa itu untuk sintesisnya ya, cara pembuatannya ya. Ada beberapa cara pembuatan sintesis ether. Biasanya kalau mengenai hubungan tentang sintesis biasanya juga ada hubungannya dengan reaksi di senyawa lainnya, reaksi untuk senyawa lainnya biasanya. Misalkan pada ini sintesis ether dengan dehidrasi alkohol, otomatis ini juga reaksi pada alkohol. Di alkohol mungkin juga dibahas tentang reaksi yang terjadi pada alkohol itu apa? Dehidrasi alkohol. Ini reaksi yang terjadi pada alkohol. Cuman kalau di ether dia bisa dipakai untuk sintesis ether. Biasanya itu. Biasanya kebalikan. Biasanya. Jadi kalau dalam materi alkohol ini bisa dipakai untuk bahasan tentang materi reaksi yang terjadi pada alkohol, reaksi dehidrasi alkohol. Tapi di sini kita pakai di sintesis ether untuk pembuatan sintesis ether. Gimana caranya sintesis ether melalui dehidrasi alkohol? Ini. Alkohol mengalami dehidrasi membentuk alkena ya. Mungkin di alkena juga ada pembahasan juga ya tentang materi ini ya. Kemudian alkohol primer ya dapat juga
terdehidrasi membentuk eter ya. Kalau kita ingat di materi alkohol kan ada alkohol primer, sekunder, tersier. Lebih sedikit ya, jadi di klasifikasi alkohol ada alkohol primer, sekunder, tersier. Dehidrasi menghasilkan eter berlangsung pada suhu yang lebih rendah dibanding reaksi dehidrasi membentuk alkena. Kemudian dehidrasi menghasilkan eter dibantu dengan destilasi eter. Ya, jadi alat yang dipakai dehidrasi alkohol untuk membentukkan eter lewat destilasi ya. Jadi pakai alat destilasi. Ya, jadi alatnya enggak rumit. Jadi mungkin kalian sudah kenal alat destilasi ya. Ada apa itu kondensornya ya. Destilasi. Jadi pakai prinsip destilasi. Kemudian kalau di etil eter ya dibuat secara komersial melalui reaksi dehidrasi etanol ya. Jadi untuk membuat dietil eter secara komersial ternyata dibuat dari reaksi dehidrasi etanol ya. Jadi bahan awalnya dia itu alkoholnya etanol, cuman dehidrasi ya. Ini dietil eter ya. Produk utama pada suhu 140 ya, sedangkan etana ya produk utama pada suhu 180. Kemudian reaksi ini kurang berguna pada alkohol sekunder ya. Reaksi dehidrasi ini untuk pembentukan apa itu namanya jadi reaksi ini kurang berguna ya pada alkohol sekunder ya. Karena alkena mudah terbentuk ya. Jadi kalau apa itu namanya kalau alkoholnya bentuknya sekunder, ini reaksi dehidrasi alkohol untuk pembentukan eter nggak bisa, karena dia akan mudah membentuk alkenanya. Jadi kalau alkoholnya bentuknya sekunder, yang lebih mudah terbentuk bukan eter, tapi alkena. Jadi bentuk alkenanya. Makanya mungkin kalau di materi alkena salah satu cara pembuatan alkena dengan dehidrasi alkohol, tapi alkoholnya bentuknya alkohol sekunder. Kemudian pada alkohol tersier juga ya sepenuhnya akan terbentuk alkena. Ya. Jadi alkohol yang bisa dehidrasi membentuk eter itu cuman alkohol primer. Ya, jadi kalau untuk sekunder sama tersier akan membentuk senyawa alkena. Jadi alkohol yang kita pakai alkohol yang primer. Tidak berguna pada pembentukan eter non simetrik ya, dari alkohol primer karena akan terbentuk campuran. Ini contoh reaksi total pembentukannya ya. Ini bahan awalnya misalkan etanol ya. Jika kita dehidrasi dengan asam ya, jadi dehidrasinya direaksikan dengan asam, contohnya dengan H2SO4 ya. Kalau pada temperatur yang dipakai 180 dia akan terbentuk alkenanya katanya. Tapi kalau kita pakai temperatur 140 ya itu bisa membentuk suatu dietil eter ya. Ini cuman karena perbedaan kondisi tempat panas saja ya. Dengan perbedaan 40 derajat ternyata produk yang dihasilkan akan berbeda ya. Kalau temperaturnya 180 akan membentuk alkena, etena ya. Kalau temperaturnya itu 140, dehidrasi yang terjadi akan membentuk dietil eter. Ya. Ini secara mekanismenya ya. Mungkin saya nggak akan menjelaskan detail cara mekanismenya ya. Mekanisme itu cara-cara penyerangannya. Cara-cara penyerangannya. Tadi dehidrasi alkohol. Yang berikutnya dengan cara sintesis Williamson. Sintesis Williamson. Jadi suatu jalur penting pada preparasi eter non-simetrik. Ya. Jadi kalau yang mau kita buat itu eter yang non-simetrik ya. Jadi R kiri sama kanannya tidak sama. Bukan untuk
dietil ether, dimetil ether. Jadi antara R1 sama R2-nya itu beda, ya, non simetriknya. Ini kita pakai cara sintesis Williamson. Suatu reaksi substitusi nukleofilik yang disebut sebagai reaksi Williamson, karena yang menemukan Williamson, makanya disebut Williamson. Masuk dalam substitusi nukleofilik, ya. Jadi reaksinya masuk dalam reaksi substitusi nukleofilik. Kalau kita detailkan lagi, ternyata reaksinya masuk dalam reaksi substitusi nukleofilik bimolekular atau SN2. Ya. Mungkin kalian sudah kenal ada SN1, ada SN2 ya. Kalau SN2 itu maksudnya substitusi nukleofilik bimolekular. 2 itu artinya bimolekular. Kalau SN1 substitusi nukleofilik molekuler, ya, jadi 1. Kalau 2 artinya bimolekuler. Mungkin kalau SN2 ciri-cirinya reaksinya itu 1 tahap, ya. Reaksinya itu 1 tahap. Kalau SN2 itu reaksinya 1 tahap, ya. Kalau SN1 reaksinya 2 tahap, ya. Jadi merupakan reaksi SN2 dari suatu natrium alkoksida dengan alkil halida, alkil sulfonat, atau alkil sulfat. Ya. Kemudian hasil terbaik dicapai jika alkil halida, ya, ataupun alkil sulfonat atau alkil sulfat yang dipakai adalah bentuk primernya. Ya. Jadi hasil ether non-simetriknya akan terbaik ya jika senyawa alkilnya yang dipakainya itu merupakan primernya atau metilnya. Jadi bukan bentuk sekunder ataupun tersiernya. Jadi bentuknya bentuk metilnya. Jadi alkilnya bentuk metilnya. Yang non simetriknya akan terbentuk sempurna. Kemudian jika substrat adalah tersier ya, maka eliminasi sepenuhnya merupakan produk reaksi. Kalau substrat atau reaksi yang kita pakai bentuknya itu tersier ya, ternyata reaksi yang terjadi bukan reaksi substitusi nukleofilik ya. Yang tadi kan seharusnya reaksi substitusi nukleofilik ya. Tapi ternyata kalau bentuknya itu tersier, dia lebih ke reaksinya reaksi eliminasi produknya. Kan beda ya. Jadi bukan bentuk substitusi nukleofilik produknya, tapi malah bentuknya bentuk produk eliminasi. Pada suhu rendah, substitusi lebih unggul ya, dibanding dengan eliminasi. Jadi kalau reaksi yang lebih baik dikerjakan pada temperatur yang lebih rendah. Kalau temperaturnya lebih tinggi, ya dia akan lebih ke produk-produk reaksi eliminasi. Ini beberapa salah satu contoh ya, ini yang contoh reaksi totalnya aja ya. Misalkan ini propil alkohol ya dengan Na ya, ini produk antaranya ya. Produk antar itu produk mediumnya ya. Ini akan menghasilkan etil propil ether 70% ya. Jadi lumayan besar ya produknya. Ini kan bentuknya primer ya. Alkohol primer ya, bentuknya menghasilkan ether 70%. Jadi etil ya, ini propil ether 70%. Ya. Ini salah satu contoh reaksi sintesis ether. Kemudian cara yang lainnya dengan reaksi dari tersier ether dari alkilasi alkohol. Yang pertama tadi kan dehidrasi. Ya. Yang pertama tadi dehidrasi. Ya. Yang kedua Williamson, yang berikutnya bisa dari tersier butil ether dari alkilasi alkohol. Jadi tersier butil ether yang dibuat dari alkilasi alkohol. Jadi alkohol dialkilasi. Jadi alkohol dialkilasi. Alkohol primer dapat diubah menjadi tersier butil ether dengan melarutkan alkohol
dalam suatu asam kuat ya. Bisa dipakai asam sulfat ya. Kemudian ditambahkan isobutilen ya ke dalam campurannya. Ini contoh reaksi totalnya ya. Jadi alkoholnya alkohol primer ya. Jadi alkohol yang dipakai itu alkohol primer ya. Direaksikan dengan isobutilen. Direaksikan isobutilen dengan bantuan katalis asam ya. Dengan bantuan katalis asam. Ya. Makanya bisa terbentuk tersier butil ether. Ya. Metode ini sering dipakai untuk proteksi gugus hidroksi ya dari alkoksi primer, sewaktu reaksi-reaksi lainnya dilakukan terhadap bagian lain dari molekul tersebut. Ini biasanya kita pakai dalam sintesis organik yang lebih lanjut lagi. Biasanya kadang-kadang kita ada butuh gugus pelindung yang penting biar gugus itu tidak bereaksi. Salah satu fungsi pereaksi ini. Kemudian yang berikutnya trimetil silil etre atau sililasi. Trimetil silil etre atau sililasi. Ini suatu gugus hidroksil juga diproteksi dalam larutan netral atau basah dengan mengubahnya menjadi suatu gugus trimetil silil etre atau OSICH33. Ini reaksi ini disebut sililasi ya. Dilakukan dengan membiarkan alkohol ya bereaksi dengan klorotrimetilsilana dengan kehadiran suatu amina tersier ya. Ini reaksi secara keseluruhan yang jadi alkohol ya. Alkohol direaksikan dengan klorometilsilana ya. Kemudian ada reaksi lainnya, ini hasilnya ROSICH3. Kemudian gugus proteksi ini dapat dihilangkan dengan larutan asam. Bisa dihilangkan dengan adanya larutan asam juga. Itu ya, itu beberapa cara pembuatan ya. Cara pembuatan ether mulai dari dehidrasi alkohol ya, Williamson ya, kemudian tadi melalui substitusi nukleofilik ya, kemudian ada sililasi ya. Ada beberapa untuk pembuatan ethernya. Kemudian kira-kira reaksi apa yang bisa terjadi pada ether ya? Ada beberapa reaksi juga ya. Di alkyl ether bereaksi dengan sedikit reaksi di luar asam-asam ya. Kemudian ether tahan terhadap serangan nukleofil dan basa. Kemudian ketidakreaktifan dan kemampuan ether mensolvasi kation ya dengan mendonorkan sepasang elektron dari atom oksigen ya. Jadi intinya kemampuan ether berinteraksi atau bereaksi itu karena atom di sekitar atom oksigen itu ada sepasang pasangan elektron. Ya, kalau oksigen kan punya dua pasangan elektron. Ya. Ini salah satunya ya, ether mengalami reaksi halogenasi. Ya. Jadi direaksikan dengan hampir sama. Mungkin kalian pas belajar tentang alkana ya juga ada reaksi yang namanya reaksi halogenasi. Namanya reaksi halogenasi. Oksigen dari katan ether memberi sifat basa ya. Jadi kalau dari strukturnya ya ternyata oksigen dari katan ether itu sifatnya lebih basa ya. Sifatnya basa. Kalau diingat tentang bahasan tentang materi-materi awal ya tentang asam organik, basa organik ya. Kalau ada O kan bisa sifatnya sebagai basa ya karena dia punya pasangan elektron bebas ya, makanya bisa sebagai basa ya. Ether dapat bereaksi dengan donor proton membentuk garam oksonium. Jadi misalkan contohnya ini ether, ini contoh dietil ether direaksikan dengan asam halida
dengan asam halida, maka akan membentuk garam oksonium. Pembentukan garam oksonium. Ini beberapa contoh reaksi lanjutan lainnya ya. Ini masih ya, contohnya ini tadi ya. Hasil akhir ya. Misalkan kita mereaksikan diethyl ether dengan asam halida ya. Asam halida ya, contoh asam halida bisa itu HBr, HCl, HI, itu namanya asam-asam halida ya. Ini akan membentuk suatu asam alkil halida ya. Alkil halida dengan hasil sampingnya itu air ya. Jadi salah satu reaksinya ya, jika ether, contohnya diethyl ether ya, direaksikan dengan suatu asam halida ya, maka akan membentuk suatu alkil halida ya. Akan membentuk suatu alkil halida ya. Jadi akan membentuk suatu alkil halida ya. Mekanisme reaksi ini dimulai dari pembentukan suatu ion oksonium ya. Yang pertama mekanismenya ya. Yang pertama terbentuk ion oksonium ya. Kemudian reaksi SN2 dengan ion bromida yang bertindak sebagai nukleofil akan menghasilkan etanol dan etil bromida ya. Ini bisa hasilnya ini ya. Bisa hasilnya menjadi suatu alkil halida plus air ya. Cuman bisa juga akan menghasilkan ada dua produk ya. Cuma mungkin produk yang lebih besar itu produk apa itu namanya alkil halidanya. Ini ya. Ada dua produk, satunya produk etanol, satunya produk etil bromida ya. Cuma yang lebih stabilnya itu produk yang alkil halidanya. Kemudian kalau ternyata apa itu namanya alkoholnya masih berlebih ya, dia akan bereaksi lagi ya. Kalau alkoholnya masih berlebih, dia akan bereaksi lagi. Alkoholnya itu akan bereaksi lanjut dengan asam halida ya, dan akan membentuk akhirnya itu yang akan terbentuk hanya ini alkil halida sama air. Ini produk akhirnya. Ya. Produk yang paling stabilnya. Ya. Produk yang paling stabil hasil akhirnya itu suatu alkil halida sama airnya. Ya. Itu ya. Itu beberapa penjelasan tentang ether ya, mulai dari struktur penamaan, kemudian cara pembuatan, kemudian reaksi. Ya. Kemudian berikutnya mungkin akan saya lanjutkan tentang epoksi dan tiol ya. Reaksi epoksida. Mungkin kalau kalian pernah dengar apa itu namanya senyawa epoksida ya, salah satu mungkin yang aplikasinya itu apa itu untuk lem epoksi ya, lem epoksi itu masuk dalam golongan senyawa epoksida. Ada aplikasi senyawa kimia untuk lem itu epoksi, lem epoksi itu lem yang sangat kuat, biasanya malah digunakan untuk merekatkan barang-barang keras kayak contohnya keramik, batu ya. Itu biasanya pakai lem epoksi. Itu salah satu aplikasi senyawa epoksi. Ini masuk dalam golongan dia masuk dalam golongan ether ya, cuma sudah ada perbedaan di strukturnya. Cuman kalau kita klasifikasikan masuk dalam golongan ether. Ada O-nya.
Eter yang memiliki atom oksigen yang terhubung dengan 3 atom cincin ya, disebut dengan epoksi atau oksiran ya. Jadi sudah bentuknya itu cincin ya. Dia bentuknya sudah cincin ya. Jadi eter tapi dia bentuknya cincin ya. Masuk dalam golongan eter, cuman dia bentuknya cincin. Ntar bisa kita lihat strukturnya. Untuk penamaan ya, tata nama yang paling umum ya digunakan untuk epoksida ya. Ada alkena ya. Kemudian diikuti dengan nama oksida ya. Dengan asumsi atom oksigen merupakan ikatan pi dari alkena ya. Jadi cara penamanya sebutkan alkenanya kemudian diikuti kata oksida ya. Ini contohnya epoksi yang paling sederhana, etilen oksida ya. Jadi sebutkan senyawa alkenanya kemudian tambahkan kata oksida. Ini penamaan untuk epoksida. Ada 2 cara ya sistematik untuk penamaan epoksida ya. Yang pertama ya memberikan penomoran pada cincin yang memiliki 3 anggota pada cincin oksiran ya. Jadi yang mana posisi nomor 1 diberikan pada atom oksigen ya. Jadi atom O-nya kita beri angka nomor pertama ya. Jadi atom O-nya kita sebut sebagai nomor 1 ya. Atom O-nya kita sebut sebagai nomor 1-nya. Sehingga nama 2 etil oksiran ya memiliki substituen etil ya pada posisi nomor 2 cincin oksiran ya. Mungkin lebih mudahnya ntar kita lihat contoh penamaan ya. Kemudian untuk penamaan lain ya diberikan nama alkana dengan awalan epoksi ya yang mengidentifikasikan atom karbon ya yang berikatan dengan atom oksigen ya. Jadi nama alkana dengan awalan oksi. Kita lihat langsung mungkin di contohnya ya. Contohnya ini ya. Kalau alkena ya contohnya ini kan etilen. Kalau senyawa alkena C2 ini namanya kan etilena ya, etilena. Kemudian kalau sudah nama epoksida ya, jadi ada oksigen yang menghubungkan 2 atom C-nya ini. Namanya di akhir kita tambahkan oksida ya. Nama etilennya ditaruh di depan. Jadi etilen oksida. Ya. Ya, ini contoh yang sederhana, contoh senyawa epoksida yang paling sederhana. Jadi asalnya dari ini etilen, kemudian senyawa epoksidanya kan ada penambahan O yang mengikat 2C ini. Untuk penamanya, nama etilennya tetap kemudian ditambah kata oksida. Ditambah kata oksida. Ya. Kemudian contohnya ini lagi. Ya. Alkena yang C3, ya. Propilena. Ya. Propilena. Ya. Nama epoksidanya gimana? Ya. Kalau sudah ada atom O yang mengikat 2C-nya. Ya. Propilenanya tetap. Ya. Jadi propilena tetap. Kemudian ditambah kata oksida. Ya. Ditambah kata oksida. Ya. Itu ya. Jadi nama alkenanya kemudian tambah kata oksida. Itu cara penamaan yang pertama ya. Jadi nama alkenanya sebutkan, kemudian tambah kata oksida. Ya. Kemudian penamaan lainnya ya, penamaan lainnya itu sebagai oksiran, sebagai sebagai senyawa oksiran. Ini kita anggap sebagai yang senyawa yang rantai ininya, OCC-nya ini sebagai oksiran ya. Kemudian yang C2 ini sebagai cabang.
O-nya dihitung nomor pertama, kemudian yang C ini nomor 2, yang ini nomor 3. Jadi nomor pertamanya O-nya, nomor 2-nya C berikutnya, nomor ini C3. Ya, makanya kan ini 2 ini etil oksiran. Ya. Ini suatu etil, ya. Ini suatu oksirannya. Etilnya cabang. Ya. Jadi 2 etil oksiran. Ya. 2 etil oksirannya. Ada juga penamaan lainnya. Jadi kita apa itu namanya, rantainya sebagai rantai induknya sebagai rantai alkana ya. Jadi induknya alkananya ya. Contohnya ini ya. Untuk nama lainnya yang sebagai alkana ini kan C41 2 3 4 ya. C1-nya berarti apa itu namanya yang ini C1, C2, C3. Butana sebagai induknya ya. Kemudian yang ininya kita sebut sebagai epoksi. Epoksinya di C berapa? C1 sama C2. Ya, kita sebut sebagai epoksi ya. Gugus ini kita sebut sebagai epoksinya. Ya. Induknya butana di C1, C2 epoksi. Ya, makanya 1,2 epoksi butana. Kemudian contoh lainnya ya. Ini oksiran ya. Ini oksiran ya. Untuk penamaan yang pertama ini sebagai oksiran ya, misalkan ini 1, 2, 3 ya. Ini oksiran, induknya oksiran, cabangnya ada metil sama metil ya di posisi 2 sama 3. Makanya 2, 3 dimetil oksiran ya. Kemudian untuk penamaan lain yang alkana, butana 2, 3 epoksi ya. Bedanya kan ini pindah di posisi 2 sama 3. Ini contoh lainnya yang senyawa 2 dimetil oksiran. Ini oksiran ya, metilnya ada di posisi 2. Jadi makanya 2 dimetil oksiran. Kemudian untuk alkana propana ya. Kemudian ada di posisi C ini sebagai alkana sebagai propana ya. Di posisi 1 2 ada epoksi, di posisi 2-nya ada metil. Makanya 1 2 epoksi, 2 metil propana. Jadi bisa beberapa penamaan ya. Jadi kita lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang mana? Sama aturannya ada beberapa penamaan. Kemudian meskipun ya epoksida ya dan ether memiliki gugus pergi yang sama, jadi gugusnya antara epoksida sama ether hampir sama ya gugus perginya atau leaving groupnya, tapi epoksida jauh lebih reaktif daripada ether ya dalam reaksi substitusi nukleofilik ya, karena di dalam cincin yang beranggota 3 atom adalah lebih stabil bila cincin terbuka ya. Ini alasan kenapa itu apa itu namanya epoksida itu lebih reaktif ya, karena dia akan lebih stabil, akan membuka cincinnya ya, akan membuka cincinnya, makanya dia lebih epoksida lebih reaktif ya. Oleh karena itu epoksida mudah mengalami reaksi pembukaan cincin ya dengan berbagai nukleofil ya, makanya epoksida kalau bereaksi dia akan terbuka cincinnya. Epoksida seperti ether lainnya bereaksi dengan hidrogen halida. Contoh reaksi dengan epoksida itu dengan hidrogen halida dengan asam-asam halida, sama dengan ether juga pada asam-asam halida juga ada. Ini mekanismenya aja ya, mekanisme reaksinya pada langkah pertama dari reaksi oksigen nukleofilik terprotonasi oleh asam ya, kemudian epoksida terprotonasi diserang oleh ion halida. Karena epoksida yang jauh lebih reaktif daripada ether, reaksi berlangsung mudah pada suhu kamar. Ternyata pada suhu kamar dia akan mudah bereaksi epoksida. Ini beberapa contoh reaksi misalkan ini contoh reaksi epoksida dengan asam halida ya. Ini mekanismenya ya. Jadi epoksidanya akan terprotonasi, oksidanya akan terprotonasi ya membentuk H+. Kemudian baru dia akan diserang oleh nukleofilik Br-. Ya kan.
akan diserang oleh nukleofilik Br-. Ini senyawa yang terbentuknya. Ini contoh lainnya. Ini contoh yang menghasilkan dua produk ya. Ada misalkan nih, ini ada apa? Epoksida ya. Epoksida cuman di sini ada cabang metilnya, ada cabang metil, maka dia akan ada dua produk. Ada produk mayor sama produk minornya. Itu penjelasan sedikit tentang turunan dari eter, yaitu suatu senyawa epoksida. Berikutnya tentang senyawa tiol atau sulfida. Jadi kalau kita dengar kalau di penamaan senyawa organik ya, kita dengar kata tiol, berarti di situ ada atom S di dalamnya. Jadi di dalam strukturnya itu ada atom S, ada sulfurnya. Tiol ya. Kalau ada kata senyawa ada tiol ya berarti di situ ada S-nya, atau ada sulfurnya. Tiol adalah analog sulfur dari alkohol. Tiol juga disebut merkaptan ya, karena mereka membentuk kompleks yang kuat dengan katan logam berat seperti merkuri dan arsen. Kemudian tiol dapat menangkap merkuri. Kemudian tiol diberi nama dengan menambahkan akhiran iol. Jadi senyawa tiol diberi nama dengan menambahkan akhiran tiol ya untuk nama hidrokarbon induknya. Jadi cuman ada penambahan kata tiol untuk nama hidrokarbon induknya. Kemudian jika ada kelompok fungsional kedua dalam molekul ya, kelompok SH ya, dapat ditujukan dengan nama substituen dengan nama merkapto. Ya. Jadi kalau ada SH ya, kita sebut sebagai merkapto ya. Nah kita coba lihat contoh, nanti akan lihat contoh-contohnya ya. Berat molekul rendah tiol ya, jadi berat molekul rendah tiol penting untuk bau yang tajam ini mengenai sifatnya ya, senyawa-senyawa tiol ya. Kemudian gas alam benar-benar tidak berbau dan dapat menyebabkan ledakan mematikan. Kemudian oleh karena itu sejumlah kecil tiol ditambahkan ke gas alam untuk memberikan bau ya. Intinya dia ternyata salah satu fungsinya untuk apa ya? Kalau penambahan di gas-gas alam ya. Kebanyakan kan kalau gas alam itu nggak bau ya. Biar kedeteksi makanya ditambahkan senyawa-senyawa tiol. Bisa ada identifikasinya. Oh berarti ini ada gas ini. Biasanya untuk penambahan gas kayak gas LPG ya, itu kan aslinya nggak bau, cuma ditambahkan senyawa yang bikin bisa biar teridentifikasi. Kemudian berat molekul sulfur lebih rendah dari oksigen. Ya. Kalian bisa lihat di tabel periodik ya, posisi S itu di sebelah mananya O ya. Kalau di sini berat molekul sulfur lebih besar dari oksigen, otomatis dia kayaknya di sebelah kanan atau di bawahnya dari oksigen. Sehingga muatan negatif ion tiolat yang tersebar dalam ruangan lebih besar ya, menyebabkan ia menjadi lebih stabil dari ion alkoksida. Kemudian ingat bahwa lebih stabil dasar semakin kuat adalah asam konjugasi. Tiol oleh karena itu adalah asam kuat dari alkohol, dan ion tiolat adalah basis lemah dari ion alkoksida. Ion-ion tiolat yang lebih besar terlarut kurang baik dari ion alkoksida, sehingga dalam pelarut protik ion tiolat, nukleofil yang lebih baik dari ion alkoksida. Coba mungkin ntar saya lihat langsung ke contohnya senyawa tiol ya. Ini contoh senyawa tiol ya. Senyawa tiol, jadi ada SH di sini ya, ada SH di sini ya. Jadi golongan-golongan senyawa tiol ya. Tadi kan bisa bereaksi dengan suatu ion merkuri, dan suatu ion merkuri membentuk senyawa ini. Ya. Jadi hampir sama dengan senyawa posisi-posisi senyawa eter ya. Ini contoh lainnya,
etanatiol ya. Jadi nama alkananya ditambahkan kata tiol ya. Untuk penamaan yang paling sederhana ya. Jadi nama alkananya ditambahkan kata tiol ya. Ini. Jadi nama etana ya, etanatiol, 1 propanatiol, 3 metil, 1 butanatiol ya. Jadi cuman alkana ditambah kata tiol ya, untuk penamaannya ya. Kalau cara penamaan alkana ya ikuti secara umum gimana cara menamakan suatu senyawa alkana ya. Kalau ada cabang gimana ya. Cuman ditambah kata tiol. Jadi alkana sebutkan, kemudian tambahkan kata tiol ya. Itu untuk penamaan senyawa-senyawa tiolnya ya. Ini beberapa contoh reaksinya. Ini beberapa contoh simbol reaksi yang dari epoksida, pembukaan cincin ya. Ini kan jadi cincinnya kebuka ya. Misalkan reaksi epoksida dengan adanya asam dengan pelarut metanol, dia akan terbuka cincinnya. Ya. Ini pada kondisi asam, ini pada kondisi basa ya. Yang pertama ini reaksi pada kondisi asam, yang di bawah ini reaksi pada kondisi basa. Ya. Beda posisi ya, beda posisi. Kalau pada kondisi asam, posisi yang di ini OCH3, yang ini OH. Pada kondisi basa, yang ini OH, yang ininya OCH3. Jadi harus diingat ya, jangan sampai salah letak. Kalau pada kondisi asam, gugusnya itu terletak di mana sih OCH3-nya? Bedanya kan itu, bedanya posisi dari gugus. Kemudian ini yang reaksi pada tiol ya, contohnya ya, RSA dengan merkuri. Ini contoh lainnya dengan yang pembentukan regen Grignard ya, pembentukan regen Grignard. Itu ya, itu mungkin penjelasan tentang mulai dari ether, baik itu struktur, penamaan, kemudian cara pembuatan, reaksi ya, ataupun untuk apa itu namanya, pengenalan sedikit tentang senyawa epoksida turunan dari ether, ataupun untuk ada penambahan dari senyawa tiol ya. Mungkin coba kalian bisa pelajari dulu ya, karena mungkin kalau nggak sempat ditanyakan sekarang, mungkin bisa kalian tanyakan, insya Allah mulai minggu depan kita kuliah luring ya, mungkin bisa kalian tanyakan beberapa materi kemarin sampai sekarang mungkin yang saya jelaskan. Kalau belum jelas bisa kalian tanyakan. Dan mungkin kan ada beberapa soal mungkin dari minggu kemarin yang mungkin coba kita ulas juga di pertemuan minggu depan yang luring ya, gitu ya. Kalau dari materi ada tadi ada pertanyaan nggak? Kalau nggak mungkin coba kalian pahami, bisa kalian diskusikan di pertemuan minggu depan ya pas luring. Sebelum mungkin silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akan menjelaskan sedikit tentang responsi untuk praktikum hari Jumat. Ada pertanyaan nggak untuk materi yang tadi? Kalau enggak, saya jelaskan sedikit tentang responsi untuk praktikum. Dari mana? Sudah ada di slide? Sudah, Pak. Kalau nggak salah materi untuk pertemuan besok kan reaksi alkohol ya? Bagian reaksi alkohol ya. Ya.
Iya, Pak. Ya. Kalau materinya kan sudah dijelaskan sama Bu Anin ya tentang alkohol ya, teori-teori tentang alkohol. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi mungkin nggak perlu saya review lah tentang materi alkohol ya. Tadi sedikit ada materi-materi. Intinya kan gugus alkohol kan rumus umumnya kan ROH gitu kan ya. Rumus umumnya. Intinya ada alkil, ada hidroksidanya. Itu rumus umumnya ya. Kemudian klasifikasikan ada alkohol primer, sekunder, tersier. Cara pembuatan mungkin kalian sudah pelajari ataupun reaksi-reaksi mungkin sudah kalian pelajari juga ya. Mungkin identifikasi hubungannya dengan reaksi yang terjadi pada alkohol. Sekarang kan reaksi pada alkohol kan lebih ke identifikasi alkohol, ada enggaknya alkohol. Jadi tujuan percobaan mengetahui dan menunjukkan adanya air pada alkohol. Biasanya kan kalau kita dapat ya bahan-bahan golongan alkohol, biasanya dia berapa persen nih? Misalkan 76%, 60%, 90%, berarti kan di situ ada airnya gitu. Jadi misalkan alkohol 75%, berarti 25%-nya itu air. Kalau alkohol 90%, berarti 10%-nya itu air. Kemudian berikutnya mengetahui esterifikasi alkohol, ya. Dan ada beberapa reaksi lainnya, ya. Bukan cuma esterifikasi, ya. Bukan cuma esterifikasi aja. Sama ya, alat bahan biasa alat gelas sama alat pemanas. Ya. Kemudian bahan mulai dari alkohol 50%, CuSO4, asam sulfat, gliserol, etanol, ya. Kalium karbonat, K2CO3, asam asetat, aquades, ya. Kalium hidrosulfat, KHSO4, bahannya alkoholnya etanol, butanol, sekunder butanol, tersier butanol, iodium, NaOH, asam sulfat, logam ya, logam bisa Na, bisa Mg yang ada di lab adanya logam Na atau Mg. Kemudian ada natrium bikarbonat, isoamil alkohol, HCl, ZnCl2, kemudian CuSO4 anhidrat, ya. CuSO4 anhidrat, gliserol, FeCl3. Ya. Yang pertama, ya. Jadi di sini kita lebih fokus tentang alkohol ya, tentang menguji ataupun identifikasi alkohol. Yang pertama tentang penunjukan adanya air ya. Jadi untuk melihat ataukah alkohol yang kita punya itu ada kandungan airnya enggak sih? Bisa kita cek ya dengan penambahan senyawa-senyawa kimia ya. Yang pertama masukkan 5 mili alkohol ya, 50% ya. Jadi alkohol 50%. Ntar kalau di lab ternyata ada alkohol 76%, nggak apa-apa ya, 76% nggak apa-apa. Intinya pokoknya alkoholnya bukan alkohol 100% gitu. Intinya gitu ya. Jadi intinya boleh alkohol 50%, 60%, 75%, 76%, 90% boleh ya. Intinya di situ ada kandungan airnya. Jadi masukkan 5 mili alkohol ke dalam tabung reaksi ya. Kemudian cuman ini ya yang harus disiapkan sebelum hari praktikum ya. Jadi kalian CuSO4-nya sama K2CO3-nya itu dalam yang bentuknya itu apa itu? Bentuknya itu kalau nggak salah yang di lab itu bentuknya hidrat ya. Jadi kalian tanya dulu ya. CuSO4-nya sama K2CO3-nya di lab itu adanya hidrat atau anhidrat ya. Kalau adanya hidrat berarti mau nggak mau harus di oven dulu sehari sebelumnya ya. Itu ya, soalnya kalau yang tahun-tahun kemarin ternyata yang ada di lab itu bentuknya yang CuSO4 dan K2CO3 itu bentuknya hidrat ya, makanya harus dipanaskan dulu ya. Makanya harus dipanaskan dulu bongkahan-bongkahannya. Jadi bentuknya bongkahan-bongkahan kecil ya, jangan serbuk,
tapi bentuknya kayak kerikil, ya. Bentuknya kayak kerikil kecil lah, jangan kayak pasir ya. Jadi bentuknya kayak kerikil, ya. Itu ya. Kalau bentuknya hidrat, jadi kalian sehari sebelumnya yang piket harus mengopen dulu ya, biar air yang ada di CuSO4-nya itu hilang. Ya. Itu ya. Jadi kalian konfirmasi dulu di laboratorium CuSO4 dan K2CO3-nya bentuknya hidrat atau anhidrat ya. Kalau bentuknya sudah anhidrat berarti nggak perlu diopen. Tapi kalau bentuknya hidrat harus diopen sehari sebelumnya ya, biar airnya itu keluar dulu ya. Itu ya. Jadi bongkahan-bongkahan kecil ya. Jadi kayak kerikil-kerikil kecil yang kita pakai. Jangan serbuk halus itu ya. Jangan kalian tumbuk halus, tapi yang bentuknya bongkahan-bongkahan kecil yang dipakai. Itu ya. Ini masukkan 5 ml alkohol ya, kemudian baru kalian masukkan bongkahan-bongkahan kecil tadi CuSO4-nya ke dalam tabung reaksi. Kalian kocok ya. Kalian kocok, kalian amati ya. Kalian kocok, kalian amati ya. Ntar ada perubahan warnanya. CuSO4 itu warnanya apa, ntar berubah jadi apa. Begitu juga dengan yang penambahan K2CO3-nya ya. Jadi masukkan 5 ml alkohol, kemudian tambahkan juga bongkahan kecil dari K2CO3 ya. Ntar airnya itu otomatis akan diserap oleh CuSO4 ataupun K2CO3. Dia akan merubah warna dari CuSO4-nya ataupun K2CO3-nya. Ya, itu ya. Jadi yang piket harus konfirmasi CuSO4 dan K2CO3-nya itu bentuknya hidrat atau anhidrat ya. Kalau bentuknya hidrat berarti sehari sebelumnya harus dipanaskan di dalam oven ya, biar airnya keluar dulu. Tapi kalau bentuknya sudah anhidrat, langsung dipakai nggak apa-apa. Kalau bentuknya hidrat, dia warnanya lebih hijau biru, lebih hijau kebiruan ya. Tapi kalau udah lebih putih dia anhidrat ya. Sudah kelihatan dari warnanya. Itu ya. Kalau tahun-tahun kemarin kayaknya yang ada di lab itu bentuknya yang hidrat, makanya harus dipanaskan di oven dulu sehari sebelumnya. Biar airnya keluar dulu, baru bisa dipakai untuk penunjukan adanya air. Itu ya, itu yang untuk penunjukan adanya air. Yang berikutnya identifikasi alkohol ya, dengan esterifikasi alkohol. Jadi dengan diesterifikasi. Karena di sini saya tentukan ini ya, tentukan berapa banyak yang dipakai misalkan ya. Yang pertama, masukkan 2 ml etanol ke dalam tabung reaksi. Jadi 2 ml etanol ke dalam tabung reaksi, kemudian masukkan beberapa tetes ya. 3 ml ya, maaf. Ini masuk saya koreksi 3 ml ya. Jadi etanolnya kalian masukkan 2 ml ya. Kemudian asam asetat ya. Asam asetat 3 ml ya. Kemudian juga masukkan asam sulfat 1 ml ya. Reaksinya kalian hitung ya. Karena saya tentukan jumlahnya, jadi etanolnya 2 ml, kemudian ditambahkan asam asetat 3 ml, kemudian ada di sini ada ada asam sulfat 1 ml ya. Jadi kalian bisa hitung reaksinya itu loh. Jadi 2 mol etanol berapa mol, 3 ml 3 ml asam asetat berapa mol. Jadi stoikiometrinya kalian hitung ya. Jadi seharusnya secara teori hasilnya menghasilkan ester berapa mili ya. Bisa dihitung ya. Jadi jangan lupa karena ini saya tentukan ada mili-milinya. Jadi kalau dalam laporan kalian hitung reaksinya kemudian sama stoikiometrinya. Sama secara teoritis seharusnya hasilnya berapa gitu. Ya, setelah dicampurkan ya ditutup dengan kapas ya, kemudian dipanaskan dengan memasukkan pada gelas yang sama ya, tetap ya dimasukkan pada gelas yang ada airnya. Jadi
dimasukkan di aquades yang panas ya. Jadi air yang sudah dipanaskan di penanas ya, kalian masukkan aja sekitar 2-5 menit ya. Ntar identifikasinya kalian kapasnya kalian dicium ya. Ya. Jadi sebelum dipanaskan kalian identifikasi kapasnya bau apa gitu ya. Kemudian setelah proses pemanasan 2 menit, 3 menit, 2 menit sampai 5 menit kalian cium baunya. Kalau baunya sudah ada bau-bau yang beda berarti esternya sudah terbentuk. Ya, karena untuk esterifikasi identifikasinya dari bau. Kalau baunya ada bau-bau yang beda dari awal, berarti dia sudah terbentuk bau ester ya. Karena kan terbentuk ester ya. Ini saya kasihkan sedikit tentang teori reaksinya ya. Jadi asam karboksilat, alkohol, ada asam ya tadi H+ menghasilkan suatu senyawa ester ya. Makanya diidentifikasi baunya ya. Cukup cium kapas itu yang tutupnya kapas sudah baunya sudah beda atau masih sama dengan yang tadi sebelum dipanaskan. Kalau baunya sudah ada perubahan bau yang mencolok berarti sudah ada pembentukan ester. Ini ya, ini reaksi totalnya ya. Kalau kalian mau menuliskan mekanismenya kalian cari aja mekanisme reaksi pembentukan ester. Itu ada beberapa tahap ya. Ini mungkin untuk ulasan steriknya ya, urutan reaktivitas alkohol ya untuk reaksi esterifikasi. Metanol ya lebih reaktif daripada alkohol primer, kemudian diikuti alkohol sekunder, yang terakhir alkohol tersier ya. Jadi yang paling reaktif mudah bereaksi dengan asam karboksilat untuk pembentukan ester itu suatu metanol ya. Kemudian diikuti yang primer, sekunder, tersier. Itu untuk kereaktifan. Itu esterifikasi ya. Jadi reaksi pembentukan ester dari alkohol direaksikan dengan asam karboksilat dengan bantuan atau dengan katalis asam. Ya. Jangan lupa dipanaskan ya, pakai pemanasan di gelas kimia yang ada airnya biasa. Untuk laporan ada hitungannya, kalian hitung stoikiometrinya. Ya, ini sedikit apa itu namanya mekanisme ya, mekanisme untuk pembentukannya, mekanisme pembentukan ester ya. Ini kan esternya. Ya. Mekanisme pembentukan ester. Ya. Jadi yang pertama bereaksi itu asam karboksilat dengan asamnya ya. Jadi yang reaksi pertama kali itu asam karboksilat dengan asamnya ya, biar dia itu lebih reaktif ya. Biar dia itu menjadi lebih reaktif. Baru setelah reaktif dia akan bereaksi dengan dengan alkoholnya, Terakhir dia akan membentuk suatu ester. Kemudian berikutnya dengan akrolin test ya, dengan akrolin test. Pertama, panaskan campuran 0,5 gliserol, tambahkan 1 mili KHSO4 ya dalam tabung reaksi dengan temperatur ini, kalau ini temperatur panas kalau ini ya. Sebenarnya kalau ini berarti di apa? Kalau memang lemari asamnya bisa dipakai berarti bisa dipakai di lemari asam ya. Jadi perlakuan di lemari asam, cuman kalau ternyata lemari asamnya itu nggak bisa dipakai untuk mereaksikan berarti nggak apa-apa direaksikan di tempat lab biasa, kemudian mungkin pemanasannya langsung di apinya ya. Cuman harus hati-hati ya, jangan ujung tabung reaksinya jangan diarahkan ke muka kita, ke arah kita gitu. Intinya ke lawan kita ya. Jadi takutnya ada sesuatu yang yang keluar dari tabung reaksi itu ya. Jadi ini kalau temperatur segini mah dipanaskan langsung di apinya ya. Karena kan temperaturnya lumayan tinggi, sekitar 200-an. Jadi langsung dipanaskan di apinya ya. Mungkin biar lebih kedeteksi, mungkin gliserolnya mungkin kita rubah aja 1 mili ya. Gliserol 1 mili sama KHSO4 1 mili. Ya.
Soalnya kalau dipanaskan langsung takutnya akan cepat habis ya, akan cepat habis ya. Jangan lupa mungkin apa itu namanya di tabung reaksinya ditutup kapas ya, karena ini juga identifikasinya itu apa itu namanya di baunya ya, di baunya yang kedeteksi ya. Makanya kalian cium bau kapasnya yang sebagai penutupnya ya. Gitu ya. Ini untuk yang akrolin test ya. Jadi pembentukan senyawa akrolin ya. Pembentukan senyawa akrolin ya. Ini saya tuliskan referensi untuk akrolin test ya. Jadi gliserol ya direaksikan dengan KHSO4 dengan pemanasan akan membentuk senyawa akrolin ya. Akan membentuk senyawa akrolin ya. Jadi ntar dari baunya makanya dicek bau awal. Kalau nggak ada bau apa-apa, kemudian setelah ada pemanasan, coba kalian bauin. Kalau ada perbedaan bau yang lumayan mencolok setelah pemanasan, berarti sampai terbentuk senyawa akrolen. Tapi kalau sampai pemanasan ternyata nggak bau beda, ya kalian akrolinnya otomatis nggak terbentuk. Ya. Itu ya. Jadi kalau ini dipanaskan di api langsung ya, cuman harus hati-hati. Ditutup dengan kapas ya. Kemudian identifikasi lainnya, yang pertama dengan tes iodoform. Pada tes iodoform, sediakan 3 tabung dan masing-masing diisi dengan etanol, kemudian sekunder butanol sama tersier butanol, masing-masing 1 mili ya. Jadi sediakan 3 tabung reaksi, masing-masing tambahkan etanol, sekunder sama tersier 1 mili. Kemudian ke masing-masing tambahkan 1 mili iodium ya. Tambahkan 1 mili iodium ya. Kemudian tambahkan juga sambil dikocok ya. Setelah masing-masing tambahkan iodium, kalian kocok dulu ya, biar bercampur dulu. Kalian kocok dulu ya. Kalian kocok dulu beberapa lama. Warnanya akan stabil kuning coklat atau gimana ya. Kalian intinya harus kalian kocok dulu ya. Intinya kalau kita setelah mencampurkan sampel sama reaksi harus coba diaduk dulu, digoyang-goyangkan dulu. Kemudian setelah ditambahkan iodium, ya kalian tambahkan apa itu namanya natrium hidroksida. Ya. Kalian tambahkan natrium hidroksida, ya. Tetes demi tetes ya, dan kalian coba hitung gitu loh. Coba kalian hitung ya, sampai penambahan berapa tetes atau berapa mili ya, sampai warnanya dari iodium itu akan hilang gitu loh. Itu ya. Setelah ditambahkan iodium kan otomatis alkoholnya kan akan berwarna gitu loh. Kemudian tambahkan beberapa tetes per tetes natrium hidroksida ya, sampai warna iodiumnya itu hilang. Ya, kalian hitung pada etanol ternyata yang misalkan cuma butuh 5 tetes warnanya akan hilang. Misalkan pada sekunder butanol ternyata butuh 10 tetes warna akan hilang. Kemudian pada tersier ternyata butuh berapa tetes. Itu ya, itu kalian tulis ya. Kalian tulis ya. Soalnya kan ada milinya, masing-masing 1 mili, alkoholnya 1 mili, iodiumnya 1 mili. Yang berubah, yang beda itu penambahan NaOH-nya ya, sampai warna itu hilang. Ya. Itu ya. Ini salah satu contoh apa itu namanya, contoh percobaan, cuman di sini pakai etanol sama propanol. Kemudian berikutnya esterifikasi sama ya, esterifikasi sama dengan tadi yang percobaan di atas, cuman di sini ada 3 senyawa yang sebagai bahan awalnya. Ada yang pakai etanol, sekunder butanol, sama terbutanol. Ini yang dipakai sebagai bahan awalnya. Itu ya. Ini pakai 3. Jadi ada 3 percobaan pas tes esterifikasi ini. Ada yang pakai etanol, sekunder butanol, sama tersier butanol. Kemudian berikutnya tes dengan logam Na atau Mg ya. Ini masukkan 3 mili alkohol metanol atau etanol ya dalam tabung reaksi, kemudian
celupkan masukkan 1 lempeng logam Na atau Mg. Ini biasanya yang diamati itu munculnya atau timbulnya buih atau gelembung. Ya, ini yang kita amati. Jadi alkohol setelah kita masukkan lempeng logam Na atau Mg akan muncul buih atau gelembungnya. Itu yang diamati. Ya. Kalian jangan lupa mungkin video atau fotonya ya. Jangan lupa itu kalau identifikasi. Kenapa muncul buih? Ya ini karena akan keluar sebagai gas H2-nya yang kedeteksi. Ini sebagai gelembungnya, gas H2. Kemudian yang berikutnya ada tes oksidasi. Ya. Tes oksidasi. Caranya tambahkan 1 tetes asam sulfat pekat ya pada 5 mili larutan natrium bikromat ya. Ini disebut reaksi Bothwell-Wellman ya. Kemudian campurkan dan kocok dengan baik ya. Ini campurkan dulu ya 1 mili asam sulfat sama 5 mili natrium bikarbonat. Kemudian tambahkan 5 tetes cairan yang akan ditetes dan panaskan secara perlahan-lahan ya. Campurkan dan kocok dengan baik, kemudian tambahkan 5 tetes cairan yang akan dites dan panas. Jadi yang ditambahkan di sini itu apa itu namanya? Alkoholnya. Ya. Entah itu etanol, ada 3 ya yang dites, etanol, sekunder butanol sama terbutanol. Ya. Jadi ada 3 alkohol yang dites ya. Ini saya juga tambahkan referensi ya. Jadi untuk menguji yang mana itu primer, sekunder, tersier. Ya. Tes ini ya dipakai untuk menguji apa itu namanya, yang mana itu sekunder, primer, sekunder, tersier. Karena kecepatannya berbeda ya. Kecepatan pembentukannya itu berbeda ya. Ini identifikasinya ya. Ya. Ini secara umum reaksinya, ya misalkan ini kalau primer alkohol ditambah natrium bikarbonat ini ya tadinya warnanya oranye ya, tadinya warnanya oranye akan berubah menjadi blue green ya, biru kehijau-hijauan atau hijau kebiruan ya. Nah, kalau pada primer dia akan terbentuk sampai membentuk asam karboksilat ya. Kalau primer dia akan membentuk sampai terbentuk asam karboksilat ya. Tapi kalau alkoholnya itu bentuknya sekunder ya, dia akan membentuknya itu membentuk apa itu namanya suatu keton ya. Jadi kalau alkoholnya primer dia membentuk karboksilat ya, tapi kalau sekunder dia membentuk keton ya. Tapi kalau alkoholnya tersier ternyata dia tidak akan bereaksi ya. Kalau tersier dia akan tidak bereaksi, nggak ada warna, nggak ada perubahan warna. Kalau primer sekunder ntar akan kelihatan di pekat nggak pekatnya biru hijaunya. Ya. Ntar kalian lihat aja yang lebih ke hijau pekatnya itu yang mana, ataukah primer atau sekunder. Kalian lihat di identifikasi. Jangan lupa ya digoyang-goyangkan setelah pencampuran ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir itu dengan tes Lucas ya. Jadi untuk sama ya. Ini juga pada alkohol primer, sekunder, tersier ya. Ini tes Lucas dilakukan untuk primer untuk N-butanol, sekunder, tersier dan isoamil alkohol ya. Kalau ini kelihatannya antara ada kecepatan reaksi ya. Kecepatan reaksi dia terbentuk apa ya? Terbentuk kekeruhannya. Yang cepat keruh itu yang mana sih? Yang cepat keruh berarti dia itu lebih cepat bereaksi. Ya. Dengan pembentukan alkil klorida dari alkohol. Jadi 0,5 alkohol, jangan 0,5 ya, 1 mili aja ya, 1 mili alkohol, tambahkan 3 mili bereaksi, ya, HCl, ZnCl2, ya. Kemudian temperatur sekitar 27 derajat, tutup, kocok, dan dinginkan. Ya. Amati setelah 5 menit. Ya. Amati setelah 5 menit, tunggu, intinya kita coba identifikasi 5 menit gimana perubahannya sampai kita tunggu sampai 1 jam. Ya, takutnya dia akan emang reaksinya lambat ya.
Mungkin kalau yang reaksinya cepat, dia beberapa menit dia akan terbentuk kekeruhan. Ya. Ya, makanya kan untuk membedakan mana sih yang lebih reaktif, alkohol primer, sekunder, tersier, kalau kita reaksi dengan bereaksi Lucas. Catat waktu selama reaksi berlangsung dengan terlihat larutan berwarna mirip awan. Awan atau keruh ya. Intinya identifikasinya itu kekeruhan atau terbentuk awan. Ya. Jadi kalian catat waktunya ya. Ya, jadi sampai mulai terbentuk keruh atau awan berapa menit ini setelah pemanasan, setelah didiam. Kalian catat waktunya. Ntar yang paling cepat itu senyawa ataukah N-butanol atau sekunder, yang paling lama mana kalian harus diidentifikasi ya. Makanya kan dibiarkan 5 menit sampai 1 jam ya. Diidentifikasi mana misalkan N-butanol butuh berapa menit, sekunder butanol butuh berapa menit ya. Isoamil alkohol butuh berapa menit sampai dia muncul awan atau keruhnya. Ya. Itu ya. Ini untuk apa itu? Untuk saya tambahkan sedikit tentang reaksinya ya, tentang reaksi ya. Ini kalau etil alkohol, misalkan senyawanya etil alkohol primer ya. Kalau primer ternyata kalau dari reaksi nggak ada reaksi ya, jadi nggak akan muncul ya. Kemudian kalau sekunder akan muncul produk, tersier juga akan muncul produk ya. Kalau dari teori ya, kalau dari teori primer itu bisa muncul kalau tadi kan dengan pemanasan ya. Kalau dengan pemanasan berarti dia akan muncul. Primer kan kita panaskan, dia akan muncul juga karena dengan pemanasan ya. Kalau nggak pakai pemanasan dia nggak muncul kekeruhan ya. Karena kita panaskan otomatis dia akan bereaksi. Berarti yang paling cepat muncul keruh ataupun awan yang bentuknya tersier alkohol. Ya. Kemudian berikutnya diikuti sekunder ya. Yang paling lama itu yang primer alkohol. Ini ya, ini secara teorinya ya. Ntar kalian tinggal amati ya, tinggal amati di praktikum ya, tinggal cocokkan di praktikum kira-kira sesuai nggak dengan teori. Ya. Yang paling cepat bereaksi tersier, kemudian sekunder, kemudian yang paling lambat primer ya. Kalian amati aja di percobaan praktikum. Kemudian yang terakhir ternyata ada untuk membedakan alkohol mono dan poli ya. Yang dipakai untuk membedakan ini kita cuma pakai etanol sama gliserol ya. Jadi pada etanol ataupun gliserol ya kita tambahkan nggak usah diencerkan, langsung tambahkan aja ya. Tambahkan 3 tetes ya CuSO4 ya. Ya, kemudian juga dan NaOH ya. Dan amati. Nah, yang biasanya yang teramati akan muncul warna biru atau kalau nggak salah warna kebiru-biruan ya. Ini yang kita amati. Biasanya yang lebih tua birunya itu yang mana? Ya. Ini untuk membedakan warna molo sama polinya itu. Itu ya. Ini untuk membedakan warna mono sama poli. Kalian amati aja kira-kira yang warna lebih birunya lebih ke mono atau poli alkohol yang teridentifikasi. Itu ya untuk responsi praktikum hari Jumat. Yang piket ya jangan lupa tadi ya konfirmasi yang CuSO4-nya ya sama itu sama K2CO3-nya ataukah bentuknya hidrat atau anhidrat ya. Kalau bentuknya hidrat harus dipanaskan sehari sebelumnya di open ya biar airnya keluar dulu baru bisa dipakai untuk identifikasi adanya air. Ya. Itu mungkin ntar apa itu namanya materi responsi juga ntar mungkin yang baru ada tambahan-tambahan dari saya tentang reaksi juga mungkin akan saya share aja ya biar kalian coba baca-baca pelajari pahami ya. Ada beberapa penambahan reaksi-reaksi yang saya tambahkan. Mungkin itu kalau dari saya. Silakan kalau Bapak ingin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi yang CuSO4 sama K2CO3-nya di open ya Pak. Itu berapa lama sama suhunya di suhu berapa? Berapa lamanya itu intinya ntar bentuknya kan dia itu bongkahan besar ya. Kalian bentuk jadi bongkahan-bongkahan kecil kayak kerikil ya.
Ntar kalau berapa lamanya, kalian temperaturnya sekitar 75 lah ya, 75 derajat. Intinya kalian cek ya, 1 jam coba kalian cek, kalau warnanya sudah hilang, ya sudah putih ya, biasanya kalau airnya udah hilang itu sudah putih. Ya, kalau hidrat dia warnanya hijau atau biru, ya pekat ya. Kalau airnya hilang, dia kelihatan dia sudah bentuknya putih. Ya, itu ya. Jadi kalau warnanya sudah hilang, dia artinya sudah cukup dipakai. Iya, Ya, baik, jadi Pak. temperaturnya 75 aja nggak apa-apa. Cuman coba di open 1 jam kalian cek ya. Ternyata warnanya sudah hilang dari warna awal. Awal misalkan CO4 warnanya misalkan warnanya biru agak tua, ternyata warnanya sudah berubah nih. Lebih putih. Yo, udah cukup aja nggak apa-apa ya. Yang penting bisa lebih warnanya hilang dari yang awal-awalnya. Ya, itu ya. Iya, Coba baik, 1 jam Pak. dulu aja nggak apa-apa. Terus di yang untuk membedakan alkohol primer sama sekunder dan tersier ada reaksi ZnCl2 ya, Pak. Nah, itu teh Ah, dibikin berapa, konsentrasinya berapa? Dibikin larutan konsentrasi berapa? ntar yang mana, ntar saya lihat dulu ya. Ntar mungkin kalau ini mungkin di buku apa itu namanya, di buku apa itu namanya, reaksi kan ada ya, buku reaksi. Ntar coba kalian cari cara pembuatan reaksi Lucas ya. Iya, baik, Pak. Ya, jadi cari cara pembuatan reaksi Lucas ya, berapa Zn-nya, HCl-nya berapa, ininya berapa gitu ya. Soalnya ada caranya ya. Baik, Pak. Sesuaikan aja Terima di kasih. buku panduannya, panduan reaksi. Ada lagi mungkin? Saya izin bertanya, Silakan. untuk yang bagian, bentar Pak, KHS4 yang acrolein test ya Pak, Nah, kan itu di dalam prosedur itu bentuknya milih, itu konsentrasinya berapa gitu Pak, untuk bisa memudahkan ngambil berapa gram ya di albanya gitu. Caroline Desmond, bentar. Gimana yang ditanyakan apa ya? Konsentrasi larutan KHS4 Pak, KHS4. bagian tes acrolein test. Hmm. Hmm. Ntar sambil dicek dulu di itu aja ya, di di laboranya, apakah dia ada presentasinya atau enggak gitu loh. Kayaknya di rumah enggak ada presentasi mah langsung dipakai gitu aja kalau nggak salah. Oh iya Pak, langsung dipakai berarti udah berbentuk cairan mungkin ya Pak. Iya, langsung dipakai aja. Oh Jadi jadi nggak perlu encer. dilarutkan, nggak perlu dilarutkan. Oh iya, berarti nggak usah diencerkan lagi sama air ya Pak? Nggak usah, soalnya ini kayaknya ada reaksi, jadi nggak usah diencerkan. Takut nggak jadi malah. Ada lagi silakan. Oh iya Pak, itu bagian satu lempeng itu bentuk apa ya Pak? Nanti minta ke albanya gimana? Jadi udah ada. Lempengan kayak itu seng biasa, Oh iya, logam, satu biasa. ya kayak Oh, aluminium foil gitu loh. oh berarti ngambil salah satu atau keduanya itu di Salah satu aja. Oh salah satu ya. Salah satu aja. Ada lagi? Oh ya Pak, ini untuk yang terakhir Pak, membedakan alkohol mono dan Poli. itu kan tambahkan 3 tetes CuSO4 dan NaOH itu berapa konsentrasinya Pak? Ini yang ada di lab aja nggak apa-apa.
Oh iya, ambil di lab Ya. aja. Nggak usah di-encerkan lah, nggak apa-apa. CUS4. Kan sedikit aja, nggak perlu di-encerkan. Ada lagi silakan. Masih ada atau cukup? Oh ya Pak, satu lagi, yang etanol, sesbutanol, terbutanol itu langsung ngambil aja di ALBA ya Pak, nggak usah Iya, di lagi apa gimana? nggak usah perlu diajarkan karena itu juga sudah teknis masalahnya. Jadi nggak perlu diajarkan, jadi langsung dipakai aja. Ya, jadi yang piket cek ya bahan-bahan alkoholnya ya tadi sekunder, primer itu ada enggaknya harus dicek ya sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, coba cari lainnya alternatif bahannya yang alkohol yang sesuai yang bisa untuk praktek gitu. Oke ya. Ada lagi? Cukup? Udah cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih. Mungkin materinya teori juga akan saya share, kemudian materi tadi ada perubahan teori-teori untuk praktikum juga mungkin akan saya share sekali ini biar kalian baca-baca. Untuk teori bisa kalian tanyakan di pertemuan minggu depan pas mulai luring ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ngisi Google Form ya silakan isi.